Walaupun didiagnosa diabetes, saya tetap bebas beraktivitas karena saya menerapkan program 4 sehat 5 teratur. Penyakit diabetes atau penyakit kencing manis sebagaimana orang awam ketahui merupakan penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh karena adanya gangguan fungsi dari sel beta pankreas. Kadang-kadang kita menyebutnya istilahnya adalah hiperglikemia. Penurunan kadar gula darah yang ada di tubuh kita dapat berlangsung dengan normal jika ada insulin. Fungsi insulin sebenarnya bukan hanya menurunkan gula darah yang ada di dalam pembuluh darah kita, tetapi ternyata dia juga bisa memasukkan atau menyimpan gula ke dalam sel-sel hati. Yang ketiga adalah menghambat atau menurunkan produksi gula yang dilakukan oleh sel hati pada saat kita tidak makan. Sebagaimana kita ketahui, tubuh kita ini terdiri dari berjuta-juta sel. Untuk aktivitasnya, sel ini sangat membutuhkan energi. Dari manakah energi ini diperoleh? Makanan yang kita makan akan diserap di dalam usus halus. Sampai di usus halus, makanan yang kita cerna tadi akan diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa akan diserap masuk ke dalam aliran darah, sehingga akan menyebabkan kenaikan kadar atau konsentrasi dari gula di dalam aliran darah. Kadar gula yang ada di dalam darah ini kemudian akan merangsang keluarnya insulin dari sel beta pankreas. Nah, dengan kenaikan kadar gula darah yang disertai dengan produksi insulin yang naik, gula yang ada di dalam darah akan diserap atau dimasukkan ke dalam sel. Dengan adanya insulin, kadar gula darah yang meningkat setelah kita makan akan diturunkan kembali menjadi ke dalam batas yang normal. Seorang penderita diabetes mempunyai resiko untuk mengalami hipoglikemi. Hipoglikemia adalah suatu keadaan yang terjadi pada penyandang diabetes kalau kadar gula darahnya di bawah normal atau biasanya kita sebut di bawah 60 mg per desiliter. Gejala yang paling umum adalah lemas, kadang-kadang gemetar, keringat dingin, perut terasa lapar, mata seperti kunang-kunang, dan kalau keadaan ini berlanjut, kondisinya dapat masuk keadaan koma atau pingsan. Apa yang harus dilakukan oleh penyandang diabetes yang mengalami hipoglikemi yang ringan? Pertama adalah segera memakan atau minum yang manis-manis. Beberapa contoh makanan atau minuman yang dapat diberikan adalah air gula. Berikanlah air gula segera mungkin, bisa berupa sirup atau madu atau gula jawa. Atau bisa juga kita membuat suatu larutan yang terdiri dari 2 sendok makan gula pasir dilarutkan dalam segelas air.
Penyakit diabetes merupakan penyakit menahun yang bersifat progresif, sehingga dalam perjalanan penyakitnya, penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Tetapi dengan berbagai macam usaha, kita dapat mengendalikan penyakit ini. Kalau kita tidak dapat mengendalikan penyakit diabetes atau kencing manis, gula yang ada di dalam darah akan bereaksi dengan berbagai protein yang ada di dalam tubuh kita, di dalam berbagai macam organ atau sel. Akibatnya akan terjadi kerusakan daripada struktur jaringan. Kemudian akan diikuti oleh kerusakan atau gangguan fungsi daripada organ, jaringan, atau sel yang bersangkutan. Manifestasi yang sering muncul berupa gangguan pada pembuluh darah kecil dan pembuluh darah besar. Contoh dari gangguan pada pembuluh darah kecil, biasanya kita dapatkan gangguan pada mata yang menyebabkan terjadinya kebutaan, dan yang kedua pada ginjal yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi ginjal yang pada akhirnya harus mengalami cuci darah. Selain dari mata dan ginjal, komplikasi ke pembuluh darah kecil kita jumpai pada pembuluh darah penis pada laki-laki yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi ereksi atau impotensi, dan yang kedua bisa juga mengenai ke pembuluh saraf, sehingga akan menyebabkan keluhan yang sering disampaikan oleh penyandang diabetes seperti semutan, baal, atau mungkin timbul luka pada kaki. Komplikasi kronik lain yang sering kita jumpai adalah komplikasi yang mengenai pembuluh darah besar. Penyakit-penyakit yang sering kita jumpai adalah stroke pada otak, serta penyakit jantung koroner pada pembuluh darah jantung yang menyebabkan seorang penyandang diabetes akan mengalami gangguan fungsi jantung. Komplikasi lain yang juga kena pada pembuluh darah besar mengenai pembuluh darah kaki yang akan menyebabkan terjadinya luka atau gangren pada kaki penyandang diabetes. Komplikasi kronik yang sering terjadi pada penyandang diabetes sebenarnya dapat diperlambat atau dapat dicegah munculnya. Caranya adalah dengan mengendalikan kadar gula darah semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, sehingga kadar gula darahnya dapat mendekati atau sama dengan kadar gula darah orang normal. Dengan pengendalian seperti ini, berbagai macam reaksi komplikasi yang merusak berbagai macam organ itu dapat dicegah. Salah satu aspek yang harus diperhatikan untuk pengendalian diabetes adalah dengan melakukan monitoring atau pemeriksaan gula darah secara berkala. Pemeriksaan gula darah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan pemeriksaan gula darah di laboratorium, di mana di sini dibutuhkan sejumlah darah yang akan diambil dari pembuluh darah kita. Yang kedua adalah dengan melakukan pemeriksaan gula darah mandiri yang dilakukan oleh penyandang diabetes sendiri dengan menggunakan suatu alat yang kita sebut glukometer. Dengan pemeriksaan glukometer ini, kita hanya membutuhkan sedikit darah yang diambil dari ujung jari. Pemeriksaan dengan glukometer ini sangat mudah, nyaman, mudah, dan murah, serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Untuk mengetahui apakah diabetes kita terkendali atau tidak, kita harus mempunyai target pencapaian kadar gula darah
dengan melakukan pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam sesudah makan. Untuk keadaan puasa, kita harapkan kadar gula darah ini bisa mencapai antara 80 sampai 100 mg per desiliter. Sedangkan kadar gula darah 2 jam sesudah makan, kita harapkan dapat mencapai kadar 80 sampai 144 mg per desiliter. Kita juga sebaiknya melakukan pencatatan berapa kadar gula darah kita sehari-hari. Dengan melakukan pencatatan di dalam buku, kita dapat melihat bagaimana perkembangan kadar gula darah kita dari waktu ke waktu. Catatan ini sebaiknya Anda bawa pada saat Anda konsultasi ke dokter, sehingga dokter dapat melihat bagaimana perkembangan hari-hari kadar gula darah Anda. Jangan lupa 4 sehat 5 teratur agar gula darah Anda selalu terkendali seperti saya. Kadang high, kadang low, cek dulu gula darahmu. Sebelum makan, sesudah makan, sebelum kau beraktivitas. Makin aku cek, wow, gula darahku terkendali. Aku cek, dalam genggaman aku bebas menentukan pilihan. Hidup lebih semangat dengan aku cek.